Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, selamat siang semuanya. Saya mau lanjutkan review video hari ini. Ini adalah yang ketiga. Saya mau memperkenalkan kalian satu token yang baru teman-teman, namanya BMetaShark. Wah, ini gambarnya gambar dolphin ini ya. Seperti itu ya. Oke, teman-teman, jangan alergi dulu dengan sebuah token baru. Siapa tahu memang ada rezeki di sini kan, gitu kan ceritanya. Oke, kita mau lihat dulu sekilas websitenya teman-teman. Kode ya, kode tokennya adalah BMS ya. Dan dia sudah listing di apa ini namanya, di PancakeSwap, di KuCoin. Seperti ini, nanti saya akan coba ulas tentang masalah white papernya ya teman-teman. Kalian bisa kunjungin apa ini namanya, grup telegramnya seperti ini ya. Ini masih baru bulan Juni kemarin ya teman-teman, baru launching. Anggota telegram baru 1073 seperti itu. Dan kalian lihat juga ini twitternya juga masih baru, jadi launchingnya kemarin ya teman-teman, bulan Juni. Oke. Kemudian kita coba kembali lagi teman-teman, kita perhatikan ini apa namanya, ini websitenya ya. Jadi dia slogannya adalah just hold and earn. Nanti teman-teman dapat reward 6% ya dari setiap total transaksi dalam bentuk BUSD, kira-kira begitu ya teman-teman. Oke, kemudian lalu apa? Ini token apa sebetulnya Bang? Nah, jadi gini ceritanya. BMetaShark ini adalah meme coin untuk masa depan. BMetaShark ini start joining the blockchain in June 2022. White papernya nanti akan mengalami modernisasi beserta dengan websitenya ini juga teman-teman. Dan developer always aim for sustainable value and utility in the near future. Jadi katanya developer akan selalu bermaksud untuk menjaga ya nilai dan kegunaan daripada token ini di masa mendatang teman-teman. BMetaShark does not argue between good or bad coin. This just watch BMetaShark development time. Oke, jadi final understand that BMetaShark will bring a new level of investment value. Just hold and liquidity automatically locked forever by smart contract. Jadi rencananya nanti ke depan teman-teman, bahwa liquidity-nya akan secara otomatis di lock untuk selama-lamanya. Beliau bilang begitu ya. Promote transparency in transaction. Jadi nanti akan ada transparansi juga dalam setiap kali transaksinya, ada transparansi ya teman-teman. Oke, kemudian mengenai masalah tokenomics kira-kira seperti ini. Total supply-nya 1, 2, 3, 4, 5, 1 kuadriliun BMS. Dibakar atau di burn 10% ya teman-teman, berarti 100 triliun. Kemudian Fairlands di PancakeSwap itu 80%, 800 triliun, dan developer 3%, deposit di decentralized exchange atau burn coin 7%, kira-kira seperti itu. Coba kita lihat biar lebih jelas ya nanti di white paper. Nah, ini akan segera update ya, mereka sementara urus untuk pendaftaran atau listing di CoinGecko, CoinMarketCap, teman-teman. Dan mereka memang memilih checks yang cukup handal ya di Maxi. Ini KuCoin ya kalau nggak salah lambangnya, Coinbase, Binance. Wah, mantap juga ya kalau bisa tembus di Binance ya. Huobi, Gate.io, wah ini bergengsi semua ini. Ini papan-papan atas teman-teman ya. Oke, jadi intinya Bang, token apa itu BMS? BMS adalah token meme coin untuk masa mendatang. Kira-kira seperti itu. Kita coba lihat ke white papernya ya teman-teman. Nah, ini dia white papernya. BMetaShark ya, bukan BMetaMask teman-teman, BMetaShark is the meme coin of the future ya. Lalu di sini dijelaskan about BMetaShark ya.
BMetaShark is the meme coin of the future. 2022 adalah tahun yang menantang untuk pasar kripto secara global. There are some giants that have collapsed. Jadi katanya ada raksasa-raksasa kripto yang udah tumbang. Nah, kalian pasti tahu kan? Sebut aja katakan Luna, misalnya Terra Luna ya, itu kan giant juga teman-teman. Harga 1,7 juta atau apa namanya koinnya tiba-tiba terjerembab ke 0,0 berapa ya? 0,05 rupiah. Betul-betul kolaps sampai sekarang belum bangun, belum bangkit teman-teman. But that does not mean that the cryptocurrency market itself will return to zero. Nah, maksudnya walaupun udah banyak gitu ya pemain-pemain besar yang tumbang, tapi bukan berarti, nah ini optimis teman-teman, bukan berarti bahwa market crypto itu berakhir selama-lamanya. Bukan seperti itu katanya. The future of the cryptocurrency industry begins to turn around. Jadi masa depan industri cryptocurrency itu ya akan mulai berbalik arah, turn around. Ya, weak projects will be removed from the track. Jadi memang proyek-proyek yang lemah seperti itu ya memang akan terpelanting, kira-kira seperti itu dari perlombaan teman-teman. BMetaShark is a BUSD reward distribution coin, safe stabilization from Binance. Jadi dari Binance katanya mereka teman-teman. Jadi dikasih reward dalam bentuk BUSD ya, 6% tadi saya sudah sampaikan. Dan ini tokenomicsnya tadi saya sudah sebutkan ya teman-teman. Nah, saya mau bacakan ini, mau jelaskan tentang masalah roadmap-nya. Stake 1, ingat teman-teman, baru launching bulan Juni kemarin, bulan lalu. Jadi Stake 1 di awal-awal ini ya membangun website yang lebih bagus tentunya ya teman-teman. Telegram chat, Twitter, seperti biasa lah ya, medsos-medsos, BMS, smart contract, blockchain, Fairlands on PancakeSwap ini sudah dilakukan ya. Activity chart, Bitcoin itu sudah complete, social tools. Nah, ini saya rasa ini Stake 1 udah mau beres malah ya. Tinggal masalah website-nya aja sama Telegram ini yang kita butuh diupdate ya sama white papernya. Lalu kemudian small and medium scale marketing, update basis scan. Jadi kemudian kita harus paham ya teman-teman, ini kondisi market kan secara global belum terlalu kondusif. Jadi kalau kita melihat pendapat saya ya, kalaupun ada yang launching begini, mereka mungkin nggak berani jor-joran. Jadi roadmapnya pasti nggak banyak proyek yang mereka mau kejar ya dalam waktu singkat ini teman-teman, kecuali kondisi sudah kondusif ya mereka berani mengebut ya. Kemudian Stake 3 professional website update. Nah, nanti di sini list exchange CoinGecko, influencer marketing, list of other decentralized exchange seperti itu yang tadi saya bilang ya, Bit, Bexy dan seterusnya, utility test. Oh, nanti akan dibuat, coba akan diuji dulu utilitasnya, baru kemudian di-update soon Stake 4, kira-kira begitu teman-teman. Sampai di situ ya, memang ya kalau token-token yang baru launching ya seperti itu, keterangan juga masih seadanya, belum terlalu maksimal ya teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lihat dari segi chart, kalau saya misalnya katakan buat per day ya, per satu hari ini ya launchingnya baru kemarin 30 Juni. Ya, Fairlands-nya baru 30 Juni. Kalau kita ukur ini teman-teman, ya sejak sejak launching sampai terbang ini ya 1125% lah, 1100. Jadi 11 kali lipat sudah terbang ya. Lalu kemudian dari situ di hari berikutnya masih naik sampai hari sekarang juga. Ini sekarang tuh tanggal berapa? Tanggal 2 Juli ini juga masih naik ya teman-teman. Jadi masih naik. Jadi total resultante kenaikannya dari awal sejak Fairlands sampai detik ini ya udah lumayan sih, 600-an teman-teman. Walaupun kalau teman-teman lihat misalnya dalam per 5 menit ya nggak seperti itu gitu. Ini per 5 menit ya, atau per 1 menit kalau misalnya kita lihat seperti itu teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa sih, namanya juga masih project baru ya teman-teman. Seperti itu, market cap-nya masih sangat kecil, jadi masih anget banget, dan LP-nya juga masih kecil, masih 625 US dollar. Oke, teman-teman. Kemudian kalau kalian lihat ya, holdernya juga masih sedikit banget, masih 34. Jadi ya bagi kalian yang punya nyali untuk berspekulasi ya boleh-boleh aja sih sebetulnya ya kan, berspekulasi misalnya ya. Memang salah satu cara untuk bisa mendapatkan cuan ya ICO begini atau ITO ya, initial coin offering atau initial token offering seperti ini, kita ngambil kemudian ya short time. Oh iya, saya mau jelaskan teman-teman dari segi Twitternya, ini sudah dijelasin ya, ini smart contract-nya ya di sini. Ini developernya BMetaShark ya.
Ini smart kontraknya ya teman-teman. Kemudian nanti teman-teman bisa beli di PancakeSwap pakai seperti ini linknya seperti itu ya. Nah ini linknya teman-teman. Kemudian jangan lupa slippage-nya 12-14% ya teman-teman. Seperti itu dia. Nah ini dia. Oke, saya udah masukin di sini kodenya BMS seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, ini memang masih sangat sedikit ya, sedikit banget keterangan-keterangan di Twitter. Tapi nanti kalian bisa cari tahu juga di sini sebetulnya teman-teman. Apa namanya ini di grup Telegramnya, kira-kira seperti itu ya. Kalian bisa cari info-info di grup Telegram. Wah, ini ada videonya lagi. Seperti itu. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, kalian bisa cari info di grup Telegramnya seperti itu. Oke teman-teman, saya rasa cukup karena ini masih baru dan ini Twitternya juga sudah direspon sama BC James Alert ya, yang membernya hampir 142.000. Saya rasa sih serius ya, mudah-mudahan serius. Kemudian direspon juga oleh BC James Sniper, seperti itu, anggotanya 80.000. Jadi ya seperti itulah teman-teman. Oke, silakan lakukan riset mendalam oleh kalian. Do your own research, disclaimer on. Saya tidak pernah mengajak siapapun untuk membeli sebuah token. Lakukan sendiri penelitian kalian dan tentukan sikap dan tindakan masing-masing. Ingat, uang adalah uang kalian, resiko atau untung ditanggung masing-masing. Oke teman-teman, disclaimer on ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Ingat, gunakan uang dingin selalu, bukan uang panas. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.